Halo teman-teman pecinta Mini 4WD, ketemu lagi dengan gue Roy S Putra. Hari ini gue mau nge-review beberapa tipe sasis pada Mini 4WD. Yang pertama gue mau nge-review ini dia Mini 4WD favorit gue yang udah gue modif ya sedikit lah. Ini udah ada double roller, damper depan dan belakang. Ini adalah Mini 4WD dengan dinamo tengah. Ada beberapa merek Mini 4WD dengan dinamo tengah. Salah satunya ada merek Auda. Nah, kebetulan gue punya satu Mini 4WD dengan dinamo tengah ini, dan seperti ini bentuknya. Jadi Mini 4WD ini dengan dinamo tengah, baterai kiri dan kanan, beda dengan Mini 4WD pada umumnya. Dan Mini 4WD jenis seperti ini ya, sasis seperti ini adalah Mini 4WD terbaru. Nah, jadi seperti ini baterainya. Nah, kita copot baterainya, seperti ini bentuknya. Jadi di belakang ada lubang untuk mencopot baterai. Ini ada on off. Oke, kita pasang lagi. Jadi seperti ini. Kemudian ini sasisnya, langsung aja kita on. Bedanya dengan yang lain, suaranya lebih halus karena ini ada gear, jadi udah nggak ada penghubung untuk 4WD nya. Jadi ini langsung gear, ini dinamo, ini gear. Jadi dinamonya itu punya dua gear, depan dan belakang. Oke, langsung saja kita bongkar seperti apa gearnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita copot dulu gearnya. Nah, ini gear depan. Nah, ini yang gue maksud, gear depan dan gear belakang. Jadi langsung terhubung. Kalau kita copot dinamonya, ini gue pakai dinamo standar. Nah, jadi dinamonya itu punya dua gear, langsung depan dan belakang. Jadi ketika Mini 4WD ini berputar, dinamonya berputar, jadi gearnya itu langsung dua-duanya berputar. Jadi Mini 4WD yang seperti ini lebih halus suaranya karena nggak ada gear penghubung 4WD yang ada di samping ini. Nah, kayak tiang itu nggak ada. Jadi langsung seperti ini. Itu sebabnya suara Mini 4WD yang sasis dinamo tengah ini cukup halus. Oke, kita tutup. Nah, seperti inilah bentuknya teman-teman. Ini keluaran terbaru. Oke, selanjutnya gue punya sasis Mini 4WD tipe LW sasis. Gue punya yang LW sasis, padahal sebenarnya yang jenis seperti ini ada dua macam, LW sasis dan X sasis. Mereka hampir sama, cuman perbedaannya di damper depan dan juga damper yang ini. Nah, yang tengah ini dia agak ke samping, sedangkan yang X sasis itu agak segitiga. Nah, keunikan dari sasis ini sama dengan yang lain, menggunakan dinamo belakang. Cuman kenapa gue suka motif yang sasis ini udah gue modif sedikit lah, gue tambah damper dan double roller ban. Nah, gue suka yang modif yang tipe ini karena apa? Menurut gue ini adalah Mini 4WD yang paling praktis. Nah, kalau kita nyopot dinamo, nah kita tinggal lepas.
Oke, copot, kita ganti. Nah, jadi kalau kita ikut balapan lomba atau apa itu, kita ikut seri balapan di kota-kota besar, kita butuh cepet-cepet ganti dinamo, kita tinggal copot. Nah, ini praktis banget menurut gue, jadi nggak ribet. Nah, langsung aja pasang. Oke, gearnya ini sama dengan yang lain. Untuk gearnya ini sama dengan yang lain, ada di samping, ya samping kanan ya. Nah, seperti ini, nggak ada bedanya dengan yang lain. Masih menggunakan tiang penghubung Mini 4WD. Tapi dari desainnya gue suka tipe ini karena bagian dinamo ini tertutup rapi ya, on off nya juga bagus. Penghubung seperti ini, suaranya lebih kasar dibanding Mini 4WD yang dinamo tengah seperti tadi. Nah, dan ini baterainya ya samalah dengan yang lain. Nah, untuk desainnya sangat tipis sekali, tapi ini lebih lebar. Nah, jadi cocok dengan karakter ya seperti map breaker, shadow breaker. Nah, casing atasnya semua itu tipis-tipis karena menyesuaikan karakter dengan sasisnya ya. Jadi itu alasan gue modif LW sasis. Selanjutnya gue punya ini sasis dinamo depan yang dikenal dengan nama FM sasis. Sasis jenis dinamo depan ini cuma ada satu tipe, yaitu FM sasis. Seperti ini bodinya, hampir sama dengan sasis Super One atau LZ sasis. Ya, bedanya ini dinamonya di depan. Kalau menurut gue ini hampir sama sih dengan LZ sasis. Ya, cuman ini posisi dinamo ada di depan. Seperti ini, ada sedikit karakter Mini 4WD dengan dinamo depan, broken D, terus apa itu yang satu namanya Cusco spesial. Nah, hanya ada beberapa sih karakter Mini 4WD dinamo depan ya, termasuk juga Spin Cobra gue juga punya. Ini sasisnya broken D. Untuk baterai sama dengan yang lain. Nah, seperti ini ada sabuknya, cuman bedanya kalau kita masang baterainya kebalik. Nah, ini baterainya kebalik. Nah, dulu waktu gue masih kecil, pertama kali gue beli Mini 4WD dengan dinamo depan, gue sering salah masang baterai, padahal aslinya dibalik. Terus yang unik dari Mini 4WD ini yaitu on off nya. On off nya ini diputer ya, nah, sini seperti ini ya. Jadi diputar seperti ini ya. Mungkin udah sedikit langka untuk sasis Mini 4WD dengan dinamo depan ini yang memang karakternya juga tidak terlalu banyak. Untuk gear, oke, untuk gear ini sama dengan yang lain. Gue coba dinamonya. Nah, untuk gear sama dengan yang lain, jadi di samping kanan sama dengan Super One dan LZ sasis, sama persis ya. Mungkin Mini 4WD dengan dinamo depan ini lebih keren karena kalau kita lihat desainnya seperti ini hampir mirip dengan mobil beneran, karena mobil yang sesungguhnya itu kan mesinnya ada di depan. Jadi karakter dari Broken G atau Spin Cobra itu kan keren banget, dinamonya di depan, kelihatan kayak mesinnya di depan. Terus untuk keseimbangan mungkin ini lebih bagus karena kalau kita apa itu mainan di lintasan, sebenarnya kita itu memerlukan berat di depan. Nah, karena ketika loncat
Nah ini yang depan lebih berat, nah itu lebih imbang, nggak mudah terlempar lah, itulah maksudnya ya kalau menurut gue. Selanjutnya gue punya ini dia LZ chassis. Nah, ini ada dua macam, yang satunya TZ chassis, bedanya ada di lubang depan, nah dan yang tengah ini, tapi gue kebetulan cuma punya LZ chassis. Ini menggunakan dinamo belakang. Nah untuk body, untuk posisi dinamo hampir sama dengan yang tadi SM chassis yang dinamo depan, body seperti ini. Dan chassis ini adalah chassis yang menurut gue bahannya paling tebal. Nah ya paling tebal, dan zaman dulu anak-anak suka beli Mini 4WD dengan chassis seperti ini. TZ atau LZ itu ya memang lebih awet, karena zaman dulu jarang banget yang punya lintasan, jadi anak-anak main di ya tempat seadanya. Dan gue juga termasuk, zaman dulu gue mainan ya di depan rumah, bisa di ya yang penting ada landasannya lah, dan sering juga nabrak. Tapi kalau chassis seperti ini ya lumayan keras, lumayan awet, karena ini depannya sangat tebal banget. Nah jadi Mini 4WD yang seperti ini lebih awet ya, karena kalau tertabrak ya ini memang lebih tebal. Ya untuk keseluruhan bodi seperti ini hampir sama dengan yang lain. On off nya untuk gear juga sama dengan yang lain. Di samping kanan ada penghubung ini 4WD nya di samping kanan. Kalau yang dinamo depan tadi kan posisi seperti ini, nah jadi penghubungnya di samping ini. Selanjutnya gue punya apa lagi ya, ini dia ya, namanya chassis VS ya, VS chassis. Nah chassis ini kalau menurut gue tergolong unik ya, ada banyak sih karakter Mini 4WD dengan chassis seperti ini, tapi lebih kebanyakan karakternya juga kecil, karena menurut gue chassis ini chassis yang paling pendek ya, dan bumper depannya seperti ini, seperti huruf M. Nah, kalau ditanya awet gak atau tahan banting gak chassis ini, ya lumayan lah, kalau nabrak juga nggak gampang patah, kan tergantung body kan. Nah belakang seperti ini on off nya. Ini kebanyakan suaranya halus kalau menurut gue. Nah, apalagi kalau kita pasang karakter Blazing Max, wah kecil banget. Kalau buat balapan ya lumayan lah, jadi kan karakternya kecil, lebih lincah itu maksudnya. Untuk gear, nah ini gearnya sama dengan yang lain ya, seperti ini, nyopotnya mudah banget. Nah ada 3 gear, ada gear penghubung Mini 4WD nya ini. Nah dan kebanyakan chassis seperti ini ban depan dan belakangnya itu kecil ya, sepaket kecil. Biasanya yang LZ atau TZ itu ban depan belakang beda ya, ini sama kecilnya. Oke, yang terakhir gue punya Super One chassis The Legend Mini 4WD ya. Mini 4WD ini ya di era 2000-an, tapi masuk ke Indonesia 2004 kebanyakan menggunakan Super One chassis. Dan pertama kali gue beli Mini 4WD ya ini dengan Super One chassis. Zaman dulu kan belum ada chassis yang macem-macem. Kebetulan gue beli Magnum Saber, Sonic Saber ya, yang klasik-klasik lah. Dan chassis ini cenderung lebih gampang patah karena depannya seperti ini, apalagi ini ada lubang-lubang. Setiap gue mainan nabrak jerak, nah langsung ini bolong lah ya, itu
Dan ini ada damper tengahnya, ini bisa dicopot teman-teman, nah, seperti ini. Nah, bisa menggunakan damper belakang, tapi kebanyakan ya teman-teman lebih suka pakai yang tengah. Nah, untuk kelas standar lah maksudnya. Ini gue masih pakai dinamo standar. Nah, seperti ini bodinya. Ya, dia lebih kecil ya, lebih kecil, lebih ramping. Ya, mungkin ini juga sasisnya ringan banget, ban belakang besar. Nah, untuk on off nya, nah untuk suara entah kenapa gue lebih suka karakter Super One sasis. Walaupun kita kasih dinamo yang super cepat, suaranya tetap halus. Nah, entah kenapa, mungkin karena gearnya atau mungkin karena bodinya yang seperti ini. Nah, gue suka banget karena ya gue itu suka membedakan yang kelas standar dan modifikasi. Untuk F1 sasis gue suka yang standar aja. Nah, ini dia. Oke teman-teman, itu tadi adalah review dari koleksi jenis-jenis sasis Mini 4WD yang gue punya. Gue cuma punya 6 ini, dan ini yang masih tersisa di museum koleksi Mini 4WD gue. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ketemu di video selanjutnya. Bye.